أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان kafur. Sadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya atau kepada Allah adalah ketakwaanmu. Demikian dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Hajj ayat 37 sampai 38. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di Jumat yang pertama di bulan Zulhijjah kita masih berikan kesempatan untuk beramal sebaik-baiknya. Karena 10 hari di bulan Zulhijjah ini itu memiliki keutamaan, keistimewaan. Maka beramallah selama 10 hari di bulan Zulhijjah ini dengan amalan-amalan yang khusus yang beda dari hari-hari yang lainnya. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sebagai informasi tausiah pada kita bersama, termasuk kami yang menyampaikan, yaitu perkara kurban. Ya. Dalam ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Hajj ayat 37 sampai 38, di akhir ayat itu ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Jadi apa yang dikasih situ, orang-orang yang berkurban itu ya, tentu orang yang patuh kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau berkurban itu tidak ada nilai kepatuhan. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki harta, memiliki kemampuan, tetapi tidak ada keinginan, tidak ada petunjuk yang datang kepadanya untuk berkurban. Maka termasuknya itu kufur nikmat yang pertama. Nah, yang kedua, orang-orang yang berkurban itu yang diminta oleh Allah itu adalah bukan darah dan daging kurban itu, tetapi yang diminta Allah adalah ketakwaan. Bukti orang-orang itu berkurban, bukti orang-orang itu bertakwa itu karenanya berkurban. Itu bukti dia seorang itu bertakwa. Kalau nya sholat, tanda orang bertakwa yo. Kalau nya puasa, tanda bertakwa yo. Kalau nya berzakat fitrah dan zakat lain, tanda bertakwa yo. Ini tiba di tandanya bertakwa dengan berkurban,
tidak dilaksanakannya, berarti kurang nilai ketakwaan salah satunya. Ya, jadi yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah dari kurban itu sendiri, tapi yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap-sikap orang yang berkurban itu menundukkan diri. Menundukkan maksudnya apa? Basono dengan harato yang diberikan itu memberikan sesuatu hanya sebagian kecil dari harato itu, memberikan dampak dalam diri itu, bahasanya itu adalah berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkurban untuk hal lain, berkurban bukan untuk dianggap orang ikut-ikut, tapi berkurban adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, bagi orang-orang yang berkurban, maka niatnya itu berkurban adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dinilai orang, bukan karena ingin dianggap sanu, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang-orang yang berkurban itu perlu dipahami dan diingatkan kepada kita yang berhadir, bahwasanya dalam orang-orang yang berkurban itu yang paling afdol itu, aku yang paling afdol ya. Yang paling afdol berkurban itu adalah untuk memakan daging kurban itu. Nabi Muhammad SAW nyom makan ketika selesai sholat subuh itu, kan tidak ada makan dah. Ya, nyobilonya makan pulang dari sholat hari raya, kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian ambil hatinya, masaan hatinya tu, itulah makan pertama sembelihan dari Nabi itu sendiri, itu yang dimakan bagi orang yang berkurban. Ya, kalau bawaan ditampai awak murid itu, ayolah lesui di nobekole. Ya, karena apa? Pelaksanaan kurban dia agak lambat. Ya, kalau Nabi beliau berkurban kambingnya lah selesai, lalu tampaknya pulang dari sholat hari raya langsung penyembelihan kurban, tak akan menunggu uang banyak loh. Ya, tak akan menunggu loh kepada doa kalau macam loh. Tapi langsung tiba di rumah, persiapan beliau sembelih, kemudian diambil hatinya tuh, kemudian beliau masak, dimasak, kemudian baru dimakan. Itu makanan pertama Nabi pulang dari sholat hari raya Idul Adha. Nah, itu yang sunnahnya. Ya, nanti bagi yang berkurban, nanti akan dibagi bagi yang berkurban itu hati, ya, dan barang-barang yang di dalam itu yang dibagi nanti itu dimasak makan pertama kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, itu makan yang lain dulu. Tapi sunnah. Nah, itu yang paling utama. Yang afdal berkurban itu hanya bagi peserta kurban itu memakan hati, ya, barang yang di dalam. Selebihnya diberikan untuk sedekah, untuk hadiah, ya, untuk keluarga. Tapi ada ketentuan lain. Itu kan yang afdalnya. Nah, ada ketentuan yang lain bagi orang yang berkurban itu boleh. Aku katakan boleh kah? Boleh mengambil sepertiga dari hewan kurbannya. Sepertiga untuk uang yang berkurban, sepertiga untuk bersedekah, sepertiga untuk hadiah. Lalu sepertiga kok? Kalau dihitung daging kurban itu berapa jumlahnya? Ada sekitar 50 di sana. 50 bagi 7. Dapat berapa 50 bagi 7? 7 kilo soang. Bagi 3. Berarti 2 kilo. 2 kilo untuk awak peserta lah 1 kilo. Untuk pekerja di mana diambil? Dari uang yang berkurban. Jadi kalau ada 2 kilo di awak, 1 kilo di awak, 1 kilo untuk pekerja, lebih 2 kilo. Berarti yang lebihnya disedekahkan, dihadiahkan.
Sedekah kepada siapa? Kaum muslimin wal muslimat. Kalau hadiah, boleh untuk orang kayu. Orang kayu nak kurban dah, boleh. Atau orang kayu nak kurban kambing atau kurban jawi, boleh dihadiahkan. Atau kepada orang non muslim. Ya. Tak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, maka ini tidak terhitung sebagai berkurban pada waktu itu. Ada boleh? Maksimalnya tu sepertiga, itu maksimal. Tak boleh lebih daripada itu. Ya. Oleh karena itu, maka supaya yang dinilai situ apa? Ketakwaan. Yang dicari itu ketakwaan orang tu. Bukan darah dan dagingnya sampai pada Allah, tapi ketakwaannya. Jadi oleh karena itu orang-orang yang berkorban, tandanya nampak nilai ketakwaan itu bukan berapa untuk den, berapa daging untuk den, untuk den sekono, untuk den ikono, den minta den kaki no, minta den kono, minta den ikono. Orang peserta korban sesungguhnya sudah diserahkan, ya, makan hatinya, itu yang lebih afdal. Ya, kalau tidak sekurang yang berikutnya sepertiga maksimal. Silakan mau ke bagian. Kalau awak serahkan kepada panitia, itu awak ikut campur lagi. Lagi ke panitia, pandai panitia lah dia. Kalau tidak, lebih utamanya lain, awak yang menyembelih, awak yang mengarajon, awak membagian. Itu lebih abdolnya nih. Kalau mampu. Awak balik jawi no atau balik kambing no, sembelih dia awak, kemudian ambil artinya, cara punya tu, kemudian bagian lah deh. Ya. Kalau lain mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka kita serahkan kepada panitia. Lah diserahkan kepada panitia, maka panitia mencari jawi no, mencari apa. Maka kami sampaikan, hari kami sampaikan seperti itu. Kalau akadnya berkurban itu, pitinan awak bayi ko, misalnya berapa 2 juta. Itu akadnya berkurban dan untuk operasional. Kan sampaikan, jangan beko dan kurban apa? Kurban kimi 2 juta. Niat wak kurban 2 juta. Kalau kurban niat 2 juta balik jawi tak sampai balik juta balik jawi dah, maka panitia kurban badoso. Maka harus disampaikan seperti itu. Ya. Ini apa? 2 juta untuk Bali Jawi jo operasional. Apa operasional na? Mungkin pay Bali Jawi bawang kos na mungkin. Atau untuk Bali Asway na, atau untuk Bali kopi, Bali rokok, uang melaksanakan penyembelihan awak kurban tu. Maka di awal disampaikan berapa kurban gini? 2 juta jo operasional no. Niatkan seperti itu, maka di awal sudah sering disampaikan setiap tahun berkurban. Yang kurban awak tu jauh ini di Bali tu no. Dan lebih daripada PT itu untuk personal. Kalau terlalu gadang no lebih na balian ke uang nama kurban dia. Kalau tidak beko panitia badoso. Ada yang disampaikan panitia ala panek di mapo Bakarajo, ada tu dosa lo dapet. Kau tu perlu dia hati-hati, ya. Niat panitia itu hanya sekedar membantu untuk pembelian jawi sampai pembagian daging. Itu niat panitia. Ada niat panitia untuk cari iko. Kalau ada niat panitia seperti itu, maka panitia ajarkan pahala dapat dosa kawan kita. Awak lita dosa yang dapat. Abako bagi peserta kurban sampaikan, ya. Akadnya berkurban dan operasional. Kau jali-jali jawi bandino sekian, untuk operasional sekian jali, ya. Kalau tidak jo bali jawi sekian, maka sampaian labian untuk operasional sekali. Operasionalnya berapa? Maka berjale-jale awak di awal tu. Maka yang dituntut adalah ketakwaan. Orang yang berkurban bertakwa, orang yang panitia juga bertakwa. Maka orang yang menerima daging jangan mau pek lo. Berapa yang diagi di kawan atimo itu. Dia dapat sedekah nah, dia dapat peserta kurban yang menerima kurban ndak ada POP lo. Kalau ada yang mengupek lain, itu yo payah.
Tapi namun sifat manusia pasti mangupe. Ya waporo kawan dapat daging ni rencak ya. Awak dapat daging ni apa? Iyalah bau sao dua yang terbaik ya. Kalau tidak tentu akan berdosa jawab tarikh. Bagi orang-orang yang solat, orang-orang yang benar-benar solatnya, maka tidak ada hal-hal seperti itu ada dalam dirinya. Ya, berapa yang dia giwang, temu itu baik peserta, baik panitia, baik yang menerima daging kurban. Maka hari raya itu jangan sampai ada nendak makan daging kurban. Ya, ada orang yang berkurban, lah boleh tak makan daging kurban? Sunnah memakan daging. Sunnah memakan daging kurban tu sunnah. Kalau ndak makan, boleh aja nak makan. Tapi tu tak dapat, dia awak sunnahnya. Ya, kau yang diilang celai, layana luhumha, wala dimauha, wala kiyana luhut taqwa. Sekali-kali ndak akan sampai darah dan daging kurban itu kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Takwa itu dah sampai kepada Allah. Daging itu tak ada untuk Allah dah. Darah itu tak ada untuk Allah dah. Di bagian untuk sesama awak dah. Tapi yang sampai itu adalah menunjukkan bahasanya awak tunduk kepada Allah, menunjukkan bahasanya awak rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga awak tak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Itu saja Bapak Ibu, Bapak jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi pedoman untuk pelaksanaan hari raya Idul Adha untuk tahun ini. Terima kasih banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.